Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat yang sama-sama dimuliakan Allah, dicinta Allah, alhamdulillah di malam Rabu yang terakhir di bulan Sya'ban Syawal ya, kita disertai hujan rintik-rintik. Kalau di Probolinggo enggak terus tadi. Kita bisa melanjutkan acara rutin kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, dalam keadaan iman Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita ditetapkan oleh Allah di hati kita sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin. Salawat salamnya Allah yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, semoga senantiasa melimpah kepangkuan junjungan kita Nabi Agung, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga yang sahabat beliau serta para pengikutnya sampai kiamat. Para jemaah sekalian, telah kita bahas tentang rukun puasa sudah ya. Batalnya puasa sudah, sunnah puasa belum ya. Jadi di dalam pelaksanaan puasa, utamanya puasa Ramadan, itu disunahkan yang pertama mengakhirkan sahur. Di sahur itu di saat-saat akan menjelang imsak, itu sunnah. Bukan berarti setelah diumumkan imsak tidak boleh, masih ada waktu sampai sebelum adzan subuh ya. Tapi kalau setelah adzan subuh itu kita sahur, itu tidak termasuk sahur, termasuk sarapan pagi. Termasuk sarapan pagi. Puasanya sudah tidak sah sudah. Iya, tidak sah sudah. Jadi mengakhirkan sahur ya di antara, kalau sekarang jam 3 sampai jam 4 lah ya. Ya. Karena subuhnya sekarang jam 4:20 kira-kira ya. 18 ya. Kalau saya ikut imsak yang terakhir. Kalau sahur ya. Ya jam 4:08 imsak. 10 menit lagi udah subuh. Lalu ya itu sunnah. Terus bersegera berbuka. Kalau sudah masuk azan maghrib, sekalipun hanya dengan seteguk air, jangan puasa dendam ya. Kalau sudah maghrib semua dimakan, es 1 gelas, kolak 1 tumbung, sawut 1 piring, ketan 1 piring. Saya itu ditanya, sudah buka? Belum, karena belum makan nasi. Nah, ini segera berbuka terus sholat dulu. Jadi makannya tenang. Sekalipun
Sholat ketika makanan sudah dihidangkan itu hukumnya makruh. Karena waktu sholat ingat makan, ingat hidangan yang sudah. Kalau makan dulu takut telat maghribnya, ya. Makan dulu sedikit, tapi kurang. Setelah sholat maghrib baru kita makan. Itu sunnah puasa. Terus berdoa ketika akan menjelang berbuka. Doanya yang bagus, asyhadu an la ilaha illallah, dijiwai, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu doa paling baik. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah dulu. Nas'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ridhoka, keridhoanmu, mohon ridhonya Allah, wal jannah, dan mohon surga. Boleh, mohon surga itu boleh. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min sakhatika, dari kemarahan Engkau ya Allah, wanar, dan siksa api. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, afuwun, maha memberi maaf, maha menghapus dosa. Karim, Engkau maha loman. Jadi loman itu makna dari karim. Selain bermakna mulia, jadi karim juga bermakna loman. Tuhibbul afwa, yang Engkau mencintai maaf. Jadi Allah kalau dimintai ampun itu senang sekali Allah. Lain dengan manusia, kalau ada orang salah minta ampun masih amarah ya, kok enak. Kalau Allah itu minta ampun senang. Tuhibbul afwa fa'fu, oleh karena itu hapuskanlah ya Allah anna, apa yang telah kami perbuat. Ya Karim, wahai Zat yang Maha Loman. Kenapa kok berdoa sebelum berbuka? Ini kisahnya. Dulu Nabi Musa itu Allah jauh, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, dan berbicara siapa? Allah Musa, dengan Nabi Musa, takliman, dengan pembicaraan sungguh-sungguh. Jadi Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Terus bangga Nabi Musa, ya Allah, apakah ada seorang hambamu gitu, yang lebih dekat daripada aku dan engkau ketika sekarang ini bercakap-cakap? Kata Allah, Musa, kamu punya bagian bercakap-cakap dengan aku.
Tapi antara aku dan engkau sekarang bercakap-cakap masih ada 70.000 hijab. Masih ada 70.000 hijab. Ada penghalang. Tapi besok akan datang di akhir zaman umat namanya umat Muhammad. Ya kita ini. Makanya kita yang jadi umat Muhammad bejo kemayangan. Kita kan tidak pernah minta. Lah ketika itu Nabi Musa mohon pada Allah. Ya Allah, aku jangan kau jadikan Nabi ya Allah. Jadikan umat Muhammad saja. Nabi saja. Tidak usah jadikan Nabi, jadikan umat Muhammad saja. Udah tidak bisa Musa, sudah punya bagian masing-masing. Jadi kita ini bejo kemayangan, bejo yang paling bejo, bejo yang paling bejo, untung yang paling untung. Ya Allah. Besok kata Allah umat Muhammad, ketika itu datang bulan suci Ramadan, puasa mereka itu menahan lapar, menahan haus, menahan yang membatalkan puasa. Mereka pucat, kata Allah. Bibirnya putih karena menahan haus. Orang tuh kalau menahan lapar masih mampu, tapi menahan haus. Jadi nyatanya haus ini paling. Orang pokok sedang dapat ini sekalipun lapar sekali terus haus. Orang tidak mungkin ngambil nasi. Ini dulu. Makanya sampai diumpamakan air 1 gelas ini sebetulnya lebih mahal dari kerajaan yang berisi macam-macam tapi tidak ada air. Jadi ada seorang raja. Ada seorang raja yang waktu itu sangat haus, tidak ada air. Terus ada orang datang membawa air 1 gelas. Wahai raja, maukah kamu menukar kerajaanmu ini dengan air 1 gelas? Karena sudah ada kuatnya raja bilang, iya, tidak apa-apa. Kamu jadi raja asalkan air itu diberikan ke aku. Berarti harga kerajaan yang megah itu masih lebih mahal air 1 gelas. Makanya Allah jauh itu alam nurawwika bil ma'il barid. Apakah aku tidak menyegarkan kamu dengan air yang segar? Orang bangun tidur 1:30 kon panas. Terus setelah peluhnya ini diaduk mandi, segarnya malam, segar, sholat malam, segar. Makanya itu kata alam nurawwika, apakah aku tidak menyegarkan kamu bil ma'i dengan air yang dingin? Enak sekali. Saya dulu ada di Malang tuh tahun 78, mondok di Singosari. Tidak seperti sekarang. Dulu itu air seperti es batangan. Apalagi malam harus mandi sama kiai. Tidur jam 1 harus tidur. Jam 2 dibangunkan. 1 jam tidur. Habis itu sholat malam, murojaah Al-Quran, ngaji kitab, terus sampai jam 12 lagi. Coba istirahat makan. Makan itu pagi jam 10 paginya. Jam 10 terus habis isya 2 kali makannya. Kalau kita kan 3 kali ya. Pagi makan, siang makan, malam. Ya waktunya habis dengan makan saja. Bukan dengan belajar. Itu jam 2 harus mandi. Mandi seger, bukan hanya seger ya. Menggigil. Sekarang ini saya ke Malang karena anak saya ada di Malang. Panas. Jadi saya mandi malam ya biasa, saya 2 kali kalau mandi saya malam itu. 1:30 habis sholat malam mau subuh itu mandi lagi.
Sama dengan di sini sudah. Subhanallah ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, besok ketika umat Muhammad itu menghadapi hidangan puasa, ya kira-kira 10 menit lah dari maghrib ya. Mereka tuh berdoa kepadaku. Tidak ada satu hijab pun yang menghalangi. Kalau berdoa aku terima langsung. Ini rahasia ini. Makanya kalau Ramadan 10 menit sebelum berbuka kita harus punya wudhu sudah. Berdoa mohon pada Allah seperti tadi itu doanya. Ya asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Itu tidak ditolak oleh Allah. Dan doa-doa yang lain. Subhanallah. Mohon 10 menit gunakan betul. Karena antara hamba dan Allah tidak ada satu helai hijab pun. Padahal Nabi Musa berbicara langsung itu masih ada 70.000 hijab. Jadi kita ini betul betul luar biasa. Dan bagi yang puasa, kata Rasulullah, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa bulan suci Ramadan itu, farhatani, ada 2 kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa. Yang pertama, farhatun inda iftari, ketika menghadapi hidangan berbuka puasa. Jadi kalau ada pengumuman berbuka puasa kurang 1 jam, itu sudah senang sudah. Berbuka puasa biasanya kalau di desa itu diumumkan di anu itu ya. Kurang 1/2 jam, tambah senang. Bahkan biasanya kalau anak-anak seperti ini ono es itu, sak plastik itu ditekek, ono dawet tekek, ya. Mulai pagi itu ya pisang ditaruh, apa saja ditaruh, ono cacan, kayo boleh jakeli, tak buko, kayak buko. Begitu sudah azan, kan anak-anak hafal semua tuh doanya berbuka ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal semua. Harus berdoa dulu, jangan langsung. Oh. Itu bahasa dendam tuh. Adzan ndak doa, ada apa langsung. Sembarang masuk. Habis minum saja sudah tenang mereka. Sahutnya tadi yang dikumpulkan tidak dimakan, pisangnya tidak dimakan, ya. Apa udah parah gitu. Besok gitu lagi, kumat lagi. Ini sembarang dikumpul nono, jajan dikumpul. Aduh. Padahal setelah berbuka ya tidak dimakan semua, karena memang luwe sembarang. Koyok-koyok engkau buku tak lahap kabeh ya. Subhanallah ya. Jadi kata Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa ada 2 kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa. 1, ketika inda iftari, menghadapi hidangan. Oh iki mari ngene sing ndi garap dhisik. Ada es, ada kurma, ada cacan, macam-macam. Wis koyo wiritan iki tok wis, ndak eling doanya. Padahal waktu itu paling dekatnya hamba dengan Allah, ya. Itu ketika menghadapi hidangan berbuka puasa. Senengnya luar biasa. Sing ndak poso. Sing ndak poso masih sekarang kurang 1 menit wis warak. Ndak ono seneng. Ndak ada senang itu. Ndak diberi hadiah senang oleh Allah. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis qudsi Allah dawuh,
kullu amal ibni Adam, semua amal perbuatan anak Adam manusia, lahu bagi dia, baginya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, maka sungguhnya puasa itu li, untukku. Wa ana, dan aku, kata Allah, ajzibi, yang akan membalas langsung puasa, ibadah puasa. Apa maksudnya? Jadi kalau ibadah yang lain selain puasa, itu orang lain tahu. Sholat misalnya ya. Sholat itu orang lain tahu kalau kita sholat. Karena ada ruku ya, dilihat, oh sedang sholat. Ada sujud ya. Ada takbir. Apalagi yang ingin jadi mantu ya. Kalau ada calon mertuanya itu sholatnya diapi-api no. Sampai kati silat koyo. Oh. Gayai pokoknya. Oh, iki ana calon mertua rek, itu siji salat iki. Oh, dipasih-pasih no. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cek fasih rek. Jadi tahu sedekah. Orang lain kan tahu ya. Ya duit. Minimal yang dikasih tahu ya. Waduh, loman. Haji, siapa tadi orang berangkat umroh? Umroh bukan haji, umroh apa? Sak kampung datang, ngeterno. Si ngeterno masih waktu sholat, tidak sholat. Fufaya, ngeterno umroh tapi tidak sholat. Ditakoni, tidak sholat Pak? Wis. Riyo biyen. Jadi kalau puasa siapa yang tahu? Coba. Makanya yang dipanggil puasa itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada semua orang beriman, as-siyamu, puasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu termasuk golongan orang yang bertakwa. Yang tidak iman tidak dipanggil. Karena kalau ada iman, sekalipun sama-sama sahur, ibunya sahur, anaknya sahur, suaminya sahur, kalau ada iman, bapaknya ada iman, kan kerja itu. Jam 10:30 kan lapar, cari warung yang ditutup separuh. Dikira dan uang masuk, ada orang kira. Apa kok ngomong daun uang? Yo, awake dhewe wis dadi setan. Daun wong sing mlebu iki setan iki. Ndak taunya di dalam warung sudah ada anaknya. Sama-sama ada iman toh. Pura-pura bapak marah. Aku seru kon nek katirini. Kani aku rene. Apa kate anake? Wis ra Pak, padha lapari Pak, aku lapar. Akhirnya podo pesen nasi pecel Bu yang banyak nasi. Wis luwi. Es teh Bu gelas besar. Makan berdua. Cuma ngomong ibu ini gitu. Iya Pak podo Pak, cuma ngomong Pak. Wong ndak ono uang iki Pak jare. Wong wis aku wis sampean dadi setan Pak. Karena ada iman, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang, bapaknya pulang kerja jam 4 biasanya ya, jam 4. Kata istrinya ada sisa makanan tadi malam, tidak dimakan karena beriman, takut pada Allah.
Bapak teko jam 4. Oh mas istirahat mas, sampean poso-poso nyambur pura-pura lemes. Ngomongnya sampean poso mas, istirahat mas, iyut katanya. Karena wis mari sak piring iyut mau. Anaknya jam 2 datang sekolah lemes. Only poso-poso sekolah. Ake istirahat kata anak iyut. Podo iyut ini bapak bu. Jadi kenapa? Karena ada iman, tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman enggak. Ibunya ada sisa di kamar sendiri. Karena dia masih ada orang sekalipun hanya dirinya sendiri. Kate mangan ana wong. Lho ndi wong? Ya iki wong iki. Sing mau iku ana wong masih akrame. Sing dodolan tutu wong wis. Anak iku tutu wong. Mumpung ana wong wae. Padahal wong telu wis sing dodol. Karena padha setane. Subhanallah. Ya, kan dipanggil amanu. Orang yang beriman. Lah ini kebahagiaan orang puasa ini kelak. Kata Allah itu puasa untukku. Karena ada yang tahu itu. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas pahala puasa. Apakah orang yang bersedekah tidak dibalas juga oleh Allah? Apakah orangnya haji dia balas, tapi balasannya cuma surga? Haji surga, sedekah surga. Besok orang yang akan mati itu bilang, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya aku diberi waktu ya Allah, 1 detik saja, maka aku akan bersedekah. Ngasep bersedekah, ngasep. Wa aku minas sholihin, aku akan menjadi orang yang soleh, aku melakukan soleh Tuhan. Nah sekarang waktunya masih sehat, dak iling. Jadi aku yang akan balas orang puasa kata Allah. Kalau sholat, zakat, haji, balasannya surga. Tapi orang puasa tidak dibalas surga, tapi dibalas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya berjumpa Allah. Habis puasa. Masya Allah. Coba bayangkan puasa ini. Naumus shaimi, sekalipun ini banyak yang menentang. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa di siang hari. Siang hari ya. Itu ibadah. Karena daripada tidak tidur ngomongin orang, ribah, lebih baik tidur. Sebab kalau tidak tidur ono ae sing diomong ya. Ngomong sampai kejelekan orang dia omong. Habis malah puasanya. Makanya tidur aja bagus itu. Wasumtuhu, diam saja. Tidak tidur tapi diam. Tasbihun, dianggap oleh Allah membaca tasbih terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diam. Wa amaluhu, lek moco temen. Sudah ada tidur, baca tasbih sungguh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu mudha'afatun, oleh Allah dilipat gandakan. 1 kali sama dengan membaca 1000 kali di luar bulan suci Ramadan. Gimana kalau baca 1000 kali? Sholawat sampai 1000. Ya 1 juta. Masya Allah. Makanya al-hasanatu fihi, kata Rasul, satu kebaikan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ka'alfi hasanatin fi masiwa, bagaikan 1000 kali
yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Yang penting ini karena bulan Ramadan itu bulan panen bagi umat Muhammad. Panen pahala. Tapi afdhalus shadaqati, paling utamanya sedekah itu sedekatun fi Ramadan. Bersedekah pada bulan suci Ramadan. Ini penting kita ketahui dan kita amalkan, ya. Karena panen tadi, panen pahala. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan umatku, karena umat Muhammad panen pahala. Mudah-mudahan usaha kita sampai bulan suci Ramadan sekarang dan bulan suci Ramadan yang akan datang. Tidak apa-apa, kurang aja untuk pahala. Kalau untuk kebaikan dan panjang umur. Kalau kita ada baik, mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah. Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang kita uraikan ini menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.